Definisi ekonomi kreatif dan industri kreatif. Ekonomi kreatif adalah suatu konsep untuk merealisasikan pembangunan ekonomi yang berkelanjutan berbasis kreativitas, pemanfaatan sumber daya yang bukan hanya terbarukan, bahkan tidak terbatas, yaitu ide, gagasan, bakat, atau talenta dan kreativitas. Jadi, seperti nilai ekonomi dari suatu produk atau jasa di era kreatif tidak lagi ditentukan oleh bahan baku atau sistem produksi seperti pada era industri, tetapi lebih kepada pemanfaatan kreativitas dan penciptaan inovasi melalui perkembangan teknologi yang semakin maju. Industri tidak dapat lagi bersaing di pasar global dengan hanya mengandalkan harga atau kualitas produk saja, tetapi harus bisa bersaing berbasiskan inovasi, kreativitas, dan imajinasi. Kemudian, definisi industri kreatif. Menurut Departemen Perdagangan Republik Indonesia, industri kreatif adalah industri yang berasal dari pemanfaatan kreativitas, keterampilan, serta bakat individu untuk menciptakan kesejahteraan dan lapangan pekerjaan dengan menghasilkan dan memberdayakan daya kreasi dan daya cipta individu tersebut. Jadi, unsur utama dari industri kreatif ini adalah kreativitas, keahlian, dan talenta yang berpotensi untuk meningkatkan kesejahteraan melalui penawaran kreasi intelektual. Jika dilihat dari definisi ekonomi kreatif dan industri kreatif, sebenarnya sama-sama mengandung pengertian sebagai aktivitas berbasis kreatif yang berpengaruh terhadap perekonomian atau kesejahteraan masyarakat. Peluang dan tantangan industri kreatif. Setelah mengetahui apa itu industri kreatif, di sini saya akan menjelaskan mengenai peluang apa saja yang termasuk dalam industri kreatif. Dalam konteks pengembangan ekonomi kreatif pada kota-kota di Indonesia, industri kreatif lebih berpotensi untuk berkembang pada kota-kota besar atau kota yang telah dikenal. Hal ini terkait sangat dengan ketersediaan sumber daya manusia yang handal dan juga ketersediaannya jaringan pemasaran yang lebih baik dibanding pada kota-kota kecil. Ada 14 subsektor yang tergabung dalam industri kreatif. Bisa dilihat pada sebelah kiri, subsektor tersebut terdiri dari periklanan, arsitektur, pasar barang seni, kerajinan, desain, fashion, video, film, dan fotografi. Dan di sebelah kanan ada permainan interaktif, musik, seni pertunjukan, penerbitan dan percetakan, layanan komputer dan piranti lunak, televisi dan radio atau broadcasting, dan yang terakhir ada riset dan pengembangan. Selanjutnya yaitu tantangan atau kendala yang sering dihadapi industri kreatif. Yang pertama, pengembangan industri kreatif yang belum optimal, terutama disebabkan oleh kurangnya daya tarik industri. Di sini adanya posisi dominan pada usaha kreatif ya pastinya. Terus, dalam setiap subsektor, tidak semua tinggi peminat. Jadi, ada beberapa subsektor yang mungkin peminatnya masih rendah, seperti subsektor riset dan pengembangan. Kendala selanjutnya ada pengembangan konten kreasi dan teknologi kreatif yang belum optimal. Di sini mungkin disebabkan oleh infrastruktur internet yang belum memadai, gedung pertunjukan yang belum memenuhi standar, mahalnya mesin produksi, mahalnya piranti lunak, dan lain-lain. Yang ketiga, kurangnya perluasan dan penetrasi pasar bagi produk dan jasa kreatif di dalam dan di luar negeri. Kalau ini disebabkan oleh kurangnya apresiasi terhadap kreativitas lokal ya. Lalu ada kurangnya jalur distribusi secara nasional dan lain sebagainya. Yang keempat, lemahnya institusi industri kreatif. Kelima, minimnya akses pembiayaan pelaku sektor ekonomi kreatif. Dan yang keenam, pengembangan sumber daya ekonomi kreatif yang belum optimal. Jadi dalam setiap subsektor itu memiliki karakteristik dan keunggulan yang bervariasi.
Berikutnya adalah pembaruan sumber daya industri ekonomi kreatif. Dalam hal ini, selera adalah faktor terbesar yang mendominasi perilaku manusia dalam mengonsumsi barang ataupun jasa. Dan saat ini, model pendekatan industri itu berorientasi pada konsumen. Jadi, produk yang dibuat tidak terlalu banyak, namun memiliki variasi-variasi yang beragam dengan waktu tertentu. Nah, waktu di sini yang dimaksud adalah launching produk. Jadi, launching produk ini disesuaikan dengan kebijakan perusahaan masing-masing dengan waktu yang pas, dan masyarakat bisa menerima pembaruan produk. Pembaruan sumber daya industri ekonomi kreatif memiliki makna melakukan suatu usaha untuk membuat sesuatu menjadi lebih sesuai dengan kebutuhan, menjadi lebih baik ataupun lebih bermanfaat. Jadi ini ada beberapa, yaitu pembaruan pengetahuan dan kreativitas, pembaruan sumber daya alam, pembaruan produk ekonomi, pembaruan seni dan kerajinan, dan juga pembaruan ekonomi kepariwisataan. Pembaruan pengetahuan dan kreativitas ini kan industri kreatif itu mengandalkan unsur talenta, keterampilan, dan kreativitas. Nah, dengan mengupgrade terus dari ketiga unsur tersebut, maka kita sudah ikut serta dalam upaya meningkatkan kapasitas sumber daya insani di Indonesia. Kemudian berikutnya pembaruan sumber daya alam. Ini tidak kalah penting untuk memperbarui sumber daya alam untuk menghasilkan manfaat ekonomi. Dengan model ekonomi kreatif, sumber daya bisa diperbarui dengan ilmu pengetahuan dan teknologi. Misalnya saja pada hasil kehutanan seperti kayu, fase pertama itu biasanya kan dijadikan mebel, hiasan, kemudian alat kebutuhan rumah tangga, dan fase kedua itu biasanya dijadikan diperbarui lagi menjadi barang lain yang berbeda dan bermanfaat. Dan contoh lainnya adalah usaha pandai besi yang dapat mengubah besi bekas menjadi alat perkakas dan alat rumah tangga seperti pisau, gergaji, cangkul, dan lain sebagainya. Nah, dapat disimpulkan perbarui sumber daya alam dengan cara mereproduksi atau mengembangkan sumber daya alam tertentu secara tepat dan dengan cara siklus yang merujuk pada sumber daya air dan udara yang di dalamnya pasti terdapat siklus yang secara otomatis mengalami pembaruan. Kemudian pembaruan produk ekonomi. Nah, ini misalnya saja pada hasil pertanian ada umbi-umbian, kemudian ada rempah-rempah. Nah, ini nanti bagaimana cara kita untuk mengelola keduanya tersebut menjadi sesuatu produk barang baru yang memiliki nilai. Kemudian pembaruan seni dan kerajinan dan pembaruan ekonomi kepariwisataan. Tentunya Indonesia itu kaya akan warisan budaya, pakaian adat, seni, pakaian, kemudian ada cagar budaya dan lain-lain yang bisa dikembangkan. Kemudian untuk seni, menciptakan seni suatu yang baru, misalnya tradisional dengan hal modern, pasti akan menciptakan nilai produk yang baru. Saya akan memaparkan materi mengenai model pengembangan industri kreatif. Model pengembangan industri kreatif yang dikembangkan untuk Indonesia berupa bangunan yang terdiri dari komponen pondasi, 5 pilar, dan atap. Komponen-komponen bangunan ekonomi kreatif terdiri dari pondasi, people, yaitu sumber daya insan, aset utama dari industri kreatif yang menjadi ciri hampir semua subsektor industri kreatif. Yang kedua ada 5 pilar utama yang harus diperkuat dalam pengembangan industri kreatif. Ada 5 pilar, yaitu industri, teknologi, resource, institution, dan financial intermediary. Industri yaitu kumpulan dari perusahaan yang bergerak di dalam bidang industri kreatif. Teknologi atau enable untuk mewujudkan kreativitas individu dalam bentuk karya yang nyata. Resource
atau sumber daya, yaitu input yang selain kreativitas dan pengetahuan individu yang telah dibutuhkan dalam proses kreatif, misalnya sumber daya alam, lahan, dan sebagainya. Kemudian institusi, yaitu tatanan sosial, norma, nilai, dan hukum yang telah mengatur interaksi antara pelaku perekonomian, khususnya di bidang industri kreatif. Sedangkan financial intermediary, yaitu lembaga penyalur keuangan. Yang terakhir, komponen dalam industri kreatif, yaitu atap, merupakan bangunan ekonomi kreatif yang dipayungi oleh interaksi triple helix yang terdiri dari intelektual, bisnis, dan pemerintah. Intelektual sendiri merupakan suatu institusi pendidikan formal yang berperan sebagai pendorong lahirnya ilmu dan ide, yang merupakan sumber kreativitas dan lahirnya potensi kreativitas insan Indonesia. Sedangkan bisnis merupakan pelaku usaha yang mampu mentransformasi kreativitas menjadi bernilai ekonomis. Pemerintah selaku fasilitator dan regulator agar industri kreatif dapat tumbuh dan berkembang. Industri kreatif memiliki daya tawar yang tinggi di dalam ekonomi yang berkelanjutan karena individunya memiliki modal kreativitas yang mereka pergunakan untuk menciptakan inovasi-inovasi. Kekuatan bangunan industri kreatif sangat ditentukan oleh kolaborasi 3 faktor utama, yaitu intelektual, bisnis, dan pemerintah. Kemudian ketiga aktor tersebut dinamakan triple helix karena merupakan sebuah penggerak lahirnya kreativitas, ide ilmu pengetahuan, dan teknologi yang vital bagi tumbuhnya industri yang kreatif. 3 pilar tersebut merupakan model pengembangan industri kreatif di Indonesia. Saya akan menjelaskan pondasi model pengembangan industri kreatif. Pondasi industri kreatif adalah sumber daya insani Indonesia. Menurut Richard Florida, individu kreatif memiliki strata yang disebut strata kreatif. Dalam buku The Rise of Creative Class, Richard Florida menyatakan bahwa strata kreatif terdiri dari 2 komponen utama, yaitu yang pertama, inti super kreatif atau super creative core. Strata kreatif ini terdiri dari ilmuwan dan insinyur, dan pekerja kreatif lainnya secara intensif terlibat dalam proses kreatif. Yang kedua, pekerja kreatif profesional atau kreatif profesional. Pada umumnya, strata ini bekerja pada industri yang memiliki karakteristik seperti industri berbasis teknologi tinggi, berbasis hukum, dan lain sebagainya. Pilar modal pengembangan ikraf. Nah, ini ada 5 pilar yang menyangga dari ikraf. Yang pertama ini ada industri. Industri merupakan suatu wadah bagi pelaku industri guna untuk mereka bersaing secara sempurna dalam menjalankan bisnis mereka. Lalu yang kedua ini ada teknologi. Teknologi merupakan suatu pembaruan ataupun alat yang digunakan untuk membantu mereka dalam mewujudkan dan melaksanakan dari kegiatan suatu industri kreatif. Lalu yang ketiga ini ada sumber daya. Nah, selain sumber daya manusia, ada juga sumber daya alam yang menjadi bahan dasar dari suatu kreativitas yang telah difikirkan. Contohnya di Indonesia sendiri ada rotan. Rotan ini bisa digunakan sebagai bahan mebel, lalu pernak-pernik furnitur, dan lain sebagainya.
Lalu yang keempat ini ada institusi. Ini merupakan suatu adat, nilai, norma, lalu bahkan undang-undang ataupun hukum yang berlaku di suatu area yang merupakan penunjang dari keberhasilan suatu ikraf. Lalu yang kelima ini ada finansial mediasi. Jadi ini merupakan lembaga pendanaan terhadap pelaku ikraf yang sedang menjalankan bisnis mereka. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.